pegangannya salah satunya kitabnya. Nah, kitab yang saya rekomendasikan adalah kitab Sirah Nabawiyah. Dan ketika saya baca itu, Masya Allah ya, sampai kalau yang betul-betul khusyuk bacanya, bisa nangis ya. Karena betul-betul jalanan Rasulullah. Singkat, nanti saya minta sedikit gambaran Rasulullah seperti apa oleh Ustadz kita dari Petukangan Jakarta, namanya Ustadz Aldi. Boleh Bang Pak Ustadz Aldi untuk memperkenalkan diri dan siap, Tat. Ya, seperti apa sih Rasulullah dan nasabnya beliau seperti apa? Silakan, monggo. Ya. Ya, dibantu tap-tap layar ya teman-teman ya, dibantu tap-tap layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita berbagi informasi terkait tentang jalur nasab dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, sebagaimana baginda Rasulullah SAW menyampaikan terkait tentang nasab, ada 22 jalur nasab yang Microphone off. Artinya kuat secara riwayat hadis, dan insya Allah juga para jumhur ulama juga sepakat, para ahli-ahli nasab, artinya 22 jalur nasab yang siko ini itu kuat. Dan meskipun jumhur ulama membagi ada beberapa jalur nasab mulai dari nanti Nabi Muhammad sampai ke Adnan nanti menuju Qaidar, anaknya Nabi Ismail, itu ada sekitar lebih kurang 40 nasab lagi. Iya. Kalau kita buka di buku Ar-Rahiq Al-Maktum kayak karya Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri, nah itu ada 3 klasifikasi untuk pembagian nasab. Nah, dari pertama yang saya sebutkan tadi, nasab yang jumhur ulama sepakat bahwa itu adalah nasab yang sikoh, sampai dari mulai Nabi Muhammad sampai ke Adnan. Nah, nanti dari Adnan menuju ke anak Nabi Allah Ibrahim, Qaidar, itu lebih kurang 40 jalur nasab gitu. Nah, nanti dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Adam itu ada 20 jalur nasab lagi. Masya Allah. Nah, kalau dari Nabi Muhammad SAW itu dari mulai Nabi Muhammad bin Abdullah, ayahnya Nabi, kemudian Abdul Muthalib, nama lainnya adalah Syaibah. Itu gelar yang sebenarnya nama asli beliau itu Syaibah bin Hashim gitu kan. Nah, kemudian Abdul Muthalib itu nama lainnya adalah Syaibah, kemudian bin Hashim itu nama lainnya adalah Amru. Setelah itu Abdi Manaf itu nama lainnya adalah Al-Mughirah. Setelah Abdi Manaf nanti bin Qusay, nama lainnya adalah kalau nggak salah itu Zaid. Habis itu bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay. Setelah itu bin Ghalib. Jadi bin Ghalib, kemudian Fikir itu nama lainnya adalah Quraisy. Yaitu nisbat kepada seseorang yang diberi gelar Quraisy itu tadi, Fikir. Jadi sebagaimana di Mekah pada masa itu, orang yang memiliki kelebihan fisik, kelebihan dunia, banyak keturunan, kekuasaan yang luas dan segala macamnya, mereka boleh menisbatkan nama suku kepada mereka. Maka untuk nama Fikir ini keluarlah nisbat kepada beliau itu Quraisy. Nah, setelah itu Fikir asalnya di situ ya. Ya. Setelah Fikir nanti baru bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Kuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'at, bin Adnan. Sampai Adnan itu. Nah, nanti kita akan bagi lagi dari Adnan, nanti punya anak Ma'at dan punya anak nanti namanya satu-satunya Nizar punya anak 4 orang. Nanti kita kembangkan lagi, nanti ketemu tuh suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Mekah. Nanti ada dari Bani Jumuh, Bani Sam, Bani Adi, Bani Makhzum, Bani Zuhroh, Bani Taim. Nanti kita bisa kembangkan. Nah, secara nasabnya luar biasa tuh. Masya Allah. Lanjut. Nah, di dalam kitabnya Ta'rif wal A'lam karya Abdul Qasim As-Suhaili, dan juga di dalam buku Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah,
Nah, sebenarnya kita merujuk sebuah uh, nenek moyang ya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nanti dari Kedar, nanti Ismail ke Nabi Allah Ibrahim. Nah, Ibrahim ini sendiri banyak dikisahkan yang kebanyakan kita tahu itu istrinya ada 2. Betul ya, Chef? Betul. Pertama istrinya bernama Sarah, ya. Sarah Amal Al-Khalil. Yang kedua adalah Hajar Al-Misriyah atau Hajar Al-Kiptiyah dari suku Kipti. Nah, dari buku karya Ibnu Katsir dan Abdul Qasim Suhaili tadi, di sana dijelaskan 4 orang istrinya Nabi Ibrahim. Nah, dari istrinya Sarah nanti melahirkan Nabi Allah Ishak, dari ibunda Hajar melahirkan nanti Nabi Allah Ismail. Nah, istri yang ketiganya bernama Kanturah binti Yaktan. Itu saya mau. Nah, inilah yang berarti bukan 2 ya, 4 ya. 4. Dari Kanturah binti Yaktan itu ada lebih kurang 6 orang anak beliau. Jadi anak-anak beliau itu diantaranya ada namanya Madian. Nah, ini kalau kita kenal kaum Madian tuh anaknya ini. Kaum Madian dari situ ya. Madian itu anaknya Kanturah binti Yaktan dari istrinya Nabi Ibrahim yang ketiga. Jadi nanti ada anaknya bernama Madian, kemudian ada yang bernama Zamran, kemudian ada namanya Suraid, yang ketiga ada namanya Kisan, yang ketiga itu Nas atau Naksan, yang keenam tidak diketahui secara pasti. Nah, itu anak-anak dari Nabi Allah Ibrahim bersama istrinya Kanturah binti Yaktan. Kemudian yang keempat itu itu di keterangan dari punya Ibnu Katsir, kemudian ada riwayat Ibnu Ishaq, kemudian ada riwayat dari kitab At-Ta'rif wal Aqam karya Abdul Qasim As-Suhaili itu. Semono. Iya. Siap. Nah, kemudian istri yang keempat dari Nabi Allah Ibrahim itu bernama Hajun binti Al-Amin. Nah, Hajun binti Al-Amin ini melahirkan 5 orang anaknya. Dari anak pertamanya bernama Nas atau Naksan, yang kedua bernamanya Surat, sama anak yang pertama juga sama yang tadi kan, Surat. Setelah itu Amain atau Umain, yang keempatnya bernama Luktan, yang kelimanya Nafis. Jadi secara keseluruhan anak-anak Nabi Allah Ibrahim dan 4 istri itu sebenarnya berapa semua total? 13 ya? Iya, betul. 6 tambah 5 tambah 1 tambah 1. Berarti totalnya lebih kurang berapa tuh, Tat? 12. 6 tambah 5, 11 tambah 1 6 tambah 5 tambah 2. Ya, 13. Ya, jadi dari selamat datang dah. Udah, apa kabar? Udah, Aldo. Bang Rio. Masalah. Oh, Bang Rio. Bukan. 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 Aldo. Aldo Rio. Nah, jadi paket intinya. Jadi gitu, Sepuno, 4 orang istri Nabi Allah Ibrahim yang sebenarnya banyak tidak diketahui, yang hanya dikisahkan tuh hanya 2 istri kan. Pertama itu Hajar melahirkan Nabi Ismail, kemudian Sarah melahirkan Nabi Allah Ishak. Nah, yang tadi kita bahas itu Kanturah binti Yaktan, ada 6 orang anaknya. Kemudian dari saya mau nanya nih, Bang Aldi, dulu saya potong. Berarti Al-Quran sudah jelas ya bahwa ada 2 nih ya ikal bakalnya yang turunannya dari Rasulullah dan yang satu ke Nabi Isa, ya kan gitu. Betul ya? Dari turunan Nabi Ibrahim. Ya, kalau Rasulullah itu dari Ishak atau dari Ismail? Kalau dari Nabi Allah Muhammad SAW itu langsung bersambung nasabnya kepada Nabi Allah Ismail. Ismail ya, Siti Hajar ya berarti. Nah, kalau semua nabi-nabi yang kita kenal ya di 25 nabi, nah itu bersambung nasabnya kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim langsung. Ya. Makanya Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi ya, sebenarnya. Iya, betul. Nah, jadi tadi kita bahas tentang sampai nasab Nabi Allah Ibrahim kan.
Oke. Nah, seperti yang kita klasifikasikan tadi, pembagian nasab ini ada pertentangan, ada perselisihan di antara jumhur ulama, tapi yang kuat itu hanya 22 jalur nasab yang sikoh tadi. Sapono. Ya. Oke. Lanjut. Nah, kita akan bahas sekarang dari Bani Jurhum, Bani keturunan Nabi Allah Ismail. Sebagaimana kisah riwayat yang masyhur ketika Ibunda Hajar ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim, karena ini merupakan sebuah perintah dari Allah, ditinggalkan di sebuah lembah di daerah Bakah yang tidak ada berpenghuni, tidak ada penduduknya. Nah, sedangkan Nabi Allah Ismail pada masa itu masih bayi gitu kan. Nah, tentunya ketika Nabi Allah Ibrahim meninggalkan istrinya, sebenarnya nggak tega, Tat. Nah, menurut kisah yang masyhur ya, nggak tega. Bingung mau mulainya, mau bicarakan kepada istrinya tuh seperti apa gitu kan. Karena sebenarnya bahwa ini adalah perintah dari Allah. Nah, setelah dia meninggalkan istrinya ini, kemudian dengan kebingungan Nabi Allah Ibrahim, akhirnya istrinya mencoba untuk bertanya kepada suaminya. Karena dengan pintar dan bijaknya Ibunda Hajar ini mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah dari Allah? Karena sesungguhnya kalau ini perintah dari Allah, ya saya akan patuh. Karena tidak mungkin bahwasanya Allah menyia-nyiakan kami ditinggal di daerah yang tidak ada penduduknya. Inilah sebuah skenario indah yang Allah berikan kepada Ibunda Hajar Nabi Allah Ismail. Setelah itu, dan akhirnya ada sebuah kabilah dari daerah Yaman, namanya kabilah Jurhum. Nah, bisa kan orang-orang dulu di zaman itu mereka kalau melihat sumber mata air itu ditandai dengan adanya burung yang sering mengitari wilayah ya Semono. Oh iya benar. Nah, ketika Jadi dilihat tandanya untuk mata air ya. Ya, ketika dilihat oleh kabilah Jurhum ini, akhirnya didatangin. Kemudian benar, ternyata memang ada sumber mata air di daerah itu. Dan dia melihat ada Bunda Hajar dengan putranya Nabi Allah Ismail. Kemudian rombongan kabilah ini memohon izin untuk mengambil perbekalan untuk airnya. Kemudian mereka barter dengan makanan-makanan yang mereka bawa dengan Ibunda Hajar dan Nabi Allah Ismail. Nah, singkat cerita, akhirnya mereka tertarik untuk tinggal dan menetap di wilayah itu. Nah, jadi cikal bakal suku. Nah, itu cikal bakalnya Nabi Allah Ismail. Nanti ketika beliau remaja, pada akhirnya mereka menikah dengan anak dari suku kabilah Jurhum ini. Nah, dari pernikahan dengan kabilah Jurhum. Nah, sebenarnya dari riwayat yang lain bahwasanya Nabi Allah Ismail itu pernah menikah dengan wanita pertama dari suku Amalik. Suku Amalik itu suku yang berada di negeri Syam, atau lebih tepatnya Palestina atau Yordania. Nah, itulah istri pertamanya yang bernama Imarah binti Sa'ad. Di kemudian hari, di riwayat yang lain itu dikisahkan tentang bagaimana pada suatu ketika Nabi Allah Ibrahim datang bertamu karena udah lama nggak berkunjung ya, mengunjungi anaknya dan istrinya. Nah, mungkin di riwayat yang lain dia tidak bertemu dengan istrinya Hajar, tapi di riwayat yang lain dia dikisahkan bahwasanya ketika Nabi Allah Ibrahim datang berkunjung ke wilayah itu, istrinya Imarah binti Sa'ad selalu berkeluh kesah. Tidak merasa cukup dengan keadaan ekonomi yang begini dan begitu, suaminya selalu pergi berburu gitu kan, jadi tidak puas. Nah, atas apa yang keluh kesah yang disampaikan oleh istrinya Nabi Allah Ismail ini kan, akhirnya dia menitip pesan, tolong kalau suamimu pulang ganti palang pintu rumahmu. Nah, ini adalah biasanya isyarat halus yang digunakan oleh masyarakat pada zaman itu kan. Nah, pada akhirnya ketika Nabi Allah Ismail balik ke rumahnya, dia kisahkan bahwa kitanya kedatangan tamu, namanya Nabi Ibrahim. Nah, ternyata kaget bahwa ternyata itu adalah ayahku. Nah, apa pesannya? Pesannya untuk mengganti palang pintu rumah ini. Dan akhirnya udah disuruh kemasin semua barang-barangnya, akhirnya dikembalikan ke orang tuanya. Nah, tidak berselang lama setelah itu, Nabi Allah Ismail menikah kembali dengan wanita yang kedua, yang bernama Rihlah binti Mudad bin Amr dari kabilah Jurhum itu sendiri. Siapa tahu? Nah, dari pernikahan dari Nabi Ismail itu pernah nikah,
terus dikembalikan ke orang tuanya, karena ya keluh kan? kesah. Terus nikah lagi. Oke, lanjut. Ya ini pesan sebenarnya secara tersirat ya, bahwasanya Ya, eh, berkeluh kesah itu tidak baik gitu kan. ya. Nah, akhirnya kali yang kedua menikah dengan salah satu anak dari keturunan kabilah Jurhum. Kemudian mereka akhirnya dikaruniai dari istrinya yang bernama Rihlah binti Mudad bin Amr ini 12 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Masya Allah. Nah, itu yang saya sampaikan tadi sanatnya Kaidar. Kaidar itu anak kedua. Anak pertama itu Nabayut, ya kan, atau Nabat. Yang kedua tuh Kaidar atau Kaidar. Yang ketiganya yaitu Atbail atau Adbil. Yang keempatnya Mipsyam, yang kelima Mipshima, yang keenam Mahalat, ini perempuan. Habis itu Duma. Masya Allah. Setelah itu Misa atau Masa. Yang setelah itu Hadad. Setelah itu Yetur, Kaiduman atau Ketmat. Jadi 13 semua anak-anak dari Rihlah binti Mudad bin Amr. Keren. Nah, nantinya Hafal semua ya. jadi nantinya Lanjut. dari anak-anak dari Nabi Allah Ismail bersama istrinya Rihlah binti Mudad bin Amr ini dikisahkan anaknya yang pertama yang banyak diriwayatkan itu bernama Nabat atau Nabayut. Nanti membuat sebuah peradaban di wilayah Hijaz yang kita kenal kampungnya Nabatea. Nah, kalau kita pergi berkunjung ke wilayah itu kan ada bangunan-bangunan yang sangat kita kenal dengan Petra. Siapa dengar Petra? Nah, itu bangunan-bangunan dari anak-anak keturunan dari Nabat. Nah, itu anak yang keduanya bernama Kaidar. Nah, Kaidar ini anak-anaknya yang menetap di wilayah Mekah. Makasih Pak Bibi Banten. Jadi sebagaimana yang kita kisahkan sebelumnya bahwasanya di Mekah pada saat itu ketika Nabi Allah Ismail sudah sudah memiliki anak-anak keturunan di wilayah itu, kemudian sebagaimana ajaran-ajaran yang sudah disampaikan kepada masyarakat Mekah, mereka menganut agama tauhid selama beberapa ratus tahun. Hingga sampailah suatu ketika ada Bang Aldo, ada yang mau disampaikan? Ya, apa tuh? Ya. Ada sisi tanya jawabnya? Belum. Boleh. Belum ya? Oh, belum. Saya lanjutkan dulu. Masih dilanjutkan dulu Bang Aldi. Selesaikan dulu. Oh iya. Dikit lagi. Ya, dari suku bangsa Khuza'ah yang datang nanti mereka menguasai wilayah Mekah. Namun sebelum mereka berhasil menduduki wilayah Mekah, Syamuno, Maldo, mereka anak-anak kabilah Jurhum ini, anak-anak keturunan kabilah Jurhum, tentunya dari anak-anak dari Nabi Allah Ismail yang menikah dengan kabilah Jurhum. Mereka orang-orang yang pertama kali membentuk peradaban di wilayah Mekah, karena mereka tidak wilayahnya dikuasai oleh suku bangsa Khuza'ah, dan mereka akhirnya menimbun diam-diam sumber mata air Zam-Zam. Oh, timbul. Jadi selama 300 tahun, ada yang mengatakan 500 tahun, orang-orang Mekah mereka membeli air keluar. Oke, ada di situ. Ada sumber mata air Zam-Zam, karena mereka udah saking sakit hatinya. Nah, dan nanti kita akan kisahkan bahwa sumber mata air Zam-Zam ini akan ditemukan kembali di masa kakeknya baginda Rasulullah, Abdul Muthalib, melalui firasat sebuah mimpinya itu sangat jelas 3 hari berturut-turut, dan akhirnya sumber mata air itu jelas dan ditemukan oleh kakeknya. Nah, atas ketika Rasulullah mau lahir ya? Apa sudah lahir? Belum, Rasulullah belum lahir. Rasulullah belum lahir. Itu di masa dia menemukan air itu dengan anaknya yang bernama Al-Haris, anaknya Abdul Muthalib. Oke. Ya, jadi itu bagian dari tanda-tanda akan turunnya Rasulullah bukan? Belum Syamono. Karena ini masih awal-awal cerita. Ya, pada saat itu kan Abdul Muthalib pernah tuh membuat sebuah undian, karena kalau dia melahirkan 10 orang anak laki-laki, dia akan persembahkan satu buat apa dia persembahkan gitu, mau dibunuh lah.
Oh, Nah itu ada kisah lagi, nanti kita akan bahas setelah masuk ke fase-fase kelahiran Rasulullah. oke, lanjut Ya, lanjut. Panjang nih, wah luar biasa Bang, Ustaz Aldi nih. panjang Ahli banget sih. sejarah, sejarah kenabian, Masya Allah. Sirah Nabawiyah dari Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin sampai zaman tabiin. Ya, kita bisa kisahkan sampai nanti di zamannya kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Bani Maya, ya, Ya, Abbasiyah, Masya Allah. ya jadi insya Keren, Allah keren. banyak ya ibroh ilmu yang kita dapatkan dari kita belajar Atsirah. Karena bukan hanya Ya. sekedar ilmu ya, lebih kecintaan kita kepada junjungan kita, kepada kisah-kisah sahabat ya. Dan Hmm. jangankan kita mendengarkan sebuah kisah-kisah dari baginda Rasulullah, kisah-kisah dari para sahabat-sahabat yang begitu mencintai agama ini ya kan, mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Wah, itu kisahnya sangat luar biasa. Kisah-kisahnya seperti kita angkat nanti bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya kan. Kemudian ada Thalhah bin Ya. Ubaidillah, ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Zaid, belum lagi sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka diberi gelar-gelar langsung oleh baginda Rasulullah. Sampai mana tadi? Tadi sampai pembahasan suku bangsa Khuza'ah ya. Jadi salah satu pemimpin mereka Khuza'ah. bernama Amru bin Luhail. Hmm. Jadi kemarin kan saya penuh juga sempat bahas bagaimana Amru bin Luhail ini dalam melancarkan misinya di wilayah Mekah. Mereka ambil berhala-berhala yang telah dikubur oleh zamannya kaum Hud dan kaum Madian. Itu diambil oleh mereka patung-patung berhala itu dibawa lagi ke Mekah. Bahkan dia mengajarkan orang-orang Mekah pada saat itu untuk mahir dalam mempatung. Dan pada akhirnya pada mahir semua orang-orang Mekah membuat patung berhala. Dan ini bertujuan nantinya patung-patung berhala ini diperjualbelikan ke orang yang nanti datang ataupun berhaji. Nah, inilah orang yang pertama kali mengganti ajaran sirikan yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Ismail dan Nabi Allah Ibrahim. Ini orang pertama kali. Sebagaimana beliau menyampaikan bagaimana Allah menghukum Rasulullah sampaikan kepada sahabatnya, aku dipeliharkan Amru bin Luhail sambil dia membawa isi perutnya keluar, itu dia seret. Nah, itu bentuk hukuman dari Allah. Ini orang pertama mengganti ajaran sirikan. Dia mengganti talbiyah yang telah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Allahumma baik innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikalah, gitu kan. Nah, tambahannya adalah illa tamliku huwa mamalak. Illa syarikan tamliku mamalak. Artinya engkau yang tidak sekutu bagimu ya Allah kecuali, nah itu kecualinya itu patung berhala. Kemudian mereka membunuh anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena merupakan sebuah aib bagi mereka untuk membesarkan anak-anak perempuan di zaman itu. Banyak diantaranya para sahabat yang pada akhirnya setelah mereka mengenal agama ini, mereka merasa menyesal kenapa di zaman kita sampai tega membunuh anak-anak gadis mereka sendiri, anak perempuan mereka sendiri. Kemudian mereka juga mensyariatkan seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 103, Allah tidak pernah sekali-kali mensyariatkan adanya bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Jadi mereka buat aturan-aturan di wilayah Mekah pada saat itu. Itu diantara ajaran-ajaran yang menyimpang yang diperkenalkan oleh Amru bin Luhail. Jadi selama mereka menguasai wilayah Mekah oleh suku bangsa Khuza'ah ini, mereka hidup berdampingan, bersosialisasi, berdagang, bertransaksi, dan segala macam. Namun dalam urusan pernikahan, mereka tidak mau menikah dengan anak-anak kabilah Jurhum atau anak-anak keturunan Nabi Ismail. Karena aib menurut mereka. Karena aib. Ya. Nah, betul. Jadi ya siap banget. Jadi salah satu Ustaz, anak keturunan dari Nabi
Ismailnya dengan kabilah Jurhum ini yang bernama Qusay bin Kilab. Dan ini nanti Qusay bin memperbaiki Kilab. keadaan ekonominya dan akhirnya mereka orang ini tercatat menjadi orang kaya berikutnya di wilayah Mekah. Dan untuk kali pertamanya dia meminang anak raja yang berkuasa di wilayah Mekah yang bernama Hulail. Jadi Hulail ini punya anak gadis yang bernama Huba, cantik jelita yang terkenal seantero Jazirah Arab pada masa itu. Jazirah. Nah, akhirnya Qusay bin Kilab memberanikan diri untuk melamar anak gadisnya Hulail, Raja Hulail ini, yaitu Huba, dan akhirnya diterima. Iya. Nah, singkat cerita, ketika Qusay bin Kilab akhirnya menikah dengan Huba ini, tidak selang lama akhirnya Raja Hulail meninggal. Nah, tiba-tiba Qusay bin Kilab menobatkan dirinya sebagai raja pengganti berikutnya. Nah, tentunya atas apa yang sudah dilakukan oleh Qusay bin Kilab ini tidak diterima oleh anak-anak keturunan dari suku bangsa Khuza'ah, termasuk dari pihak istrinya, ya kan? Iya. Dan pada akhirnya dari keluarga Qusay bin Kilab meminta dukungan dari anak-anak keturunan Jurhum, ya, Nabi Allah Ismail. Kemudian dari suku bangsa Khuza'ah membuat sebuah barikade, mereka akhirnya bertempur, ya, antara kedua belah kubu, dan terjadilah peperangan yang sudah tidak bisa terelakkan. Akhirnya mereka berdamai karena sudah banyaknya korban di antara mereka. Akhirnya mereka mencoba berdamai. Nah, ada salah seorang yang dituakan usia 110 tahun oleh Mekah pada saat itu yang bernama Ya'mur bin Auf. Jadi Ya'mur bin Auf ini seorang yang bijaksana walaupun usianya tua, dan akhirnya beliaulah yang mendamaikan kedua belah kubu, baik dari kubunya Qusay bin Kilab maupun dari kubunya suku bangsa Khuza'ah. Nah, ketika ditanya oleh Ya'mur bin Auf ini kepada Qusay bin Kilab, apa peran kamu sampai pada akhirnya kamu menempatkan dirimu sebagai raja berikutnya? Padahal raja yang sah itu adalah dari suku bangsa Khuza'ah, bukan Anda. Anda kan kabilah Jurhum, karena keturunan Nabi Ismail, kan? Nah, ternyata Qusay bin Kilab mengatakan kepada Ya'mur bin Auf, ya, sebenarnya kamilah yang paling berhak di wilayah ini. Kenapa? Kamilah yang membentuk peradaban, kamilah yang membangun ini, nenek kami, kakek kamilah seorang nabi yang membangun Mekah, segala macam, gitu kan. Dan disampaikan dan seterusnya. Akhirnya ditanya oleh Ya'mur bin Auf kepada pihak dari suku Khuza'ah, apa peran Anda? Kenapa? Bagaimana alasan Anda? Akhirnya mereka tidak bisa menjawab karena mereka memang penjajah. Keputusan yang sangat mengagumkan dalam masa itu, Ya'mur bin Auf akhirnya sepakat Qusay bin Kilab adalah raja pertama di wilayah Mekah. Raja pertama. Nah, Qusay bin Kilab ini dalam dia memerintah, akhirnya dia memiliki peranan sebagai pemegang kunci membangun sebuah Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah yang besar, sebuah auditorium yang dibangun itu di masa pemerintahan Qusay bin Kilab, Semono. Dibangun di masa beliau, kemudian pemegang kuncinya beliau, kemudian dalam urusan haji dan umroh, memfasilitasi, ya, memberikan makanan minum itu dari beliau. Nah, beliau memiliki anak ada lebih kurang 4 orang dari yang saya baca. Ada yang pertama bernama Abdidar, ya kan? Kemudian bernama Abdimaf. Nah, di mana ini sambung nasabnya ke Nabi, kan? Kemudian ada Abuza, ada Nafal. Nah, dari anak-anaknya ini sebenarnya yang memiliki peranan pengaruh yang besar di wilayah Mekah itu sebenarnya anaknya yang bernama Abdi Manaf, Syafuno. Nah, cuman Qusay bin Kilab karena anak yang pertamanya yang bernama Abdidar ini tidak memiliki pengaruh, karena dia sayang sama anaknya ini, akhirnya ketika dia menulis sebuah wasiat untuk pengganti dia berikutnya adalah Raja Abdidar, anaknya yang pertama ini. Dan ketika Qusay bin Kilab meninggal, maka akhirnya dibacakan surat wasiat yang sudah ditulis sama ayahnya Qusay bin Kilab ini, bahwa raja pengganti berikutnya adalah Abdidar. Nah, tentunya karena ini merupakan kesepakatan, anak-anak yang lain masih terima. Nah, cuma nanti pada saat Abdidar meninggal,
Abdul Manaf meninggal, ya akhirnya terjadi ribut besar lagi di wilayah itu. Mereka saling nggak terima, kenapa masih dari keluarga Abdidar, sekarang kita dari keluarga Abdi Manaf atau yang lain gitu kan. Nah, sempat terjadi pertikaian antara kedua belah pihak dan akhirnya mereka berdamai. Terjadilah pembagian batas wilayah atau batas kekuasaan. Misalkan dari keluarga Abdidar, mereka memiliki peranan pemegang kunci Darun Nadwa, kunci Ka'bah. Sementara bagi keturunan Abdi Manaf memegang peran untuk memberikan makan dan haji, minuman mana gitu kan. Nah, maka selanjutnya dilakukan oleh anaknya Abdi Manaf, yaitu Hashim. Jadi Hashim inilah orang yang kali memberikan makanan yang dicampur roti, yang dikuahi. Nah, itu dari Hashim kali. Dan juga yang pertama kali mengajarkan belajar berdagang antara negeri ke negeri Yaman dan negeri Syam. Seperti itu. Syam itu merupakan wilayah Yordania, ya kan, Palestina. Nah, jadi sampai berdagangnya ke lintas negara. Siapa? Microphone on. Lanjut. Yuk, jelas lagi Bang Ustadz, ini dari nasabnya, agak cepat ngomongnya biar saya rekam. Dari nasab Nabi Muhammad sampai ke Adam. Oh, coba. Tapi panjang, saya paling yang sikohnya sampai Adnan, nanti saya sampaikan kayak dari, ya mulai dari Nabi Muhammad, kita ulang lagi ya, saya punya. Ya, apa-apa. Mulai dari Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Khalid bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Hilal bin Ma'ad bin Adnan. Dari Adnan sampai ke Kaidar itu ada 40 nasab lagi. Nah, ini ada pertikaian antara ulama-ulama yang lain menyebutkan nasab sampai ke Kaidar. Tapi dari Kaidar nanti sampai ke Kaidar punya ayah namanya Nabi Allah Ismail. Ismail punya ayah namanya Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim punya ayah bernama Taruh atau Terah. Ada lagi di riwayat yang lain mengatakan bahwa ayahnya adalah Azar. Jadi Taruh bin Terah, kemudian bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Al-Fashad, bin Sam, bin Nuh. Habis Nuh bin Mihlail, bin Matusalih, bin bin Kinan, bin Anwas, bin Sis, bin Adam. Nah, itu yang sejauh yang saya pelajari. Keren. Mantul. Iya, sebenarnya banyak yang penyebutan nama nasab yang mulai dari Adnan ke Kaidar itu banyak, Pak. Banyak. Nah, ya, lebih banyak referensinya. Betul. Nah, sekarang kita akan bahas anak-anak yang keturunan dari Nabi Allah Ismail, terutama dari Kaidar. Ya. Kemudian yang kita sudah bahas namanya nasab yang ke-22 yang bernama Adnan. Jadi Adnan itu nanti memiliki anak bernama Ma'at. Jadi Ma'at nanti punya anak satu-satu yang bernama Nizar. Jadi Nizar nanti mempunyai 4 orang anak. Ada siapa? Anzah, Rabi'ah, Mudar. Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudar. Nah, dari 4 orang anaknya ini yang banyak dikisahkan hanya 2 orang, yaitu Rabi'ah dan Mudar. Dari anak-anak Rabi'ah ini nanti melahirkan anak-anak mereka bernama Asad bin Rabi'ah, ada Anza, kemudian ada Abdul Qais, kemudian ada 2 anaknya Wa'il yang terkenal itu adalah Bakar dan Taklib, kemudian ada Hanifah. Nah, itu anak-anak dari Rabi'ah. Sementara dari Mudar nanti ada keturunan mereka yang bernama dari Kaidar ini Kais Ailan bin Mudar. Kemudian yang kedua Ilyas bin Mudar. Nah, dari Kais Ailan bin Mudar lahirlah anak mereka, ada suku Bani Hawazin, Bani Sulaim,
Bani Gatafan, ada suku Alp, ada suku Asia. Nah, itu dari keturunan dari Masya apa? Allah. Kais Ailan bin Mudar. Nah, sementara dari Ilyas bin Mudar nanti lahir anak-anak mereka, diantaranya ada Tamim bin Murrah, ada Asad bin Kuzaimah. Ya, kemudian ada apa? Asad bin Kuzaimah, kemudian ada anak keturunan Bani Kinanah. Nah, yang terkenal itu adalah Fikir bin Malik bin Nadab bin Kinanah. Jadi Fikir itulah Quraisy. Nah, Quraisy nanti melahirkan anak-anak mereka yang bernama Jumuh atau Jumah. Jadi mereka ini dikenal sebagai Quraisy Al-Batah. Jadi Quraisy Al-Batah itu adalah Quraisy yang mendiami lembah-lembah di wilayah Mekah. Nah, diantaranya nanti ada itu cikal Rasulullah itu. Ya, Rasulullah dari situ. betul. Jadi dia ini pernah ada Jumuh. Jumuh ini adalah merupakan asal namanya dari Jumah bin Amr bin Qusais bin Ka'ab. Nah, Jumah dari Jumah. Nah, nama Quraisy sendiri itu kabilah kan? Ya, kabilah. Semuanya itu Bukan bahasa nama kabilah orang. itu, siapa no? Dari nama orang lo bukan? Nama orang. Bukan nama orang lo, bukan. Aslinya Nama orang. itu Fikir. Fikir. Di Quraisy kenapa tempatnya? Sebenarnya Quraisy itu ada 3 penyebutan nama. Adnan pun juga disebutkan Quraisy. Kemudian ada Kinanah juga disebutkan Quraisy. Nah, Fikir juga disebutkan Quraisy. Tapi di antara ketiga itu yang paling terkenal. Mananya itu apa Quraisy itu? Quraisy itu yang paling terkenal. Iya, mana itu tempat atau nama sesuatu atau gelar? Quraisy itu nama ya, siapa ya? Nama tempat kali ya? Nama Oke. yang dinisbatkan pada mereka tuh penyebutan nama sih sebenarnya. Nama Ya. pribadi ya. Ya, karena sebenarnya kalau nama aslinya orang ini namanya Fikir bin Malik kan. Iya, iya. Makanya nama lainnya Quraisy. Atau yang lebih dikenal sebagai Quraisy Al-Batah. Jadi mereka itu membangun sebuah apa ya? Sistem pemerintahan yang hampir mirip dengan sistem pemerintahan kita. Majelis parlemen. Ya. Jadi Bani Jumuh itu anaknya, kemudian ada Bani Syam sama Jumuh ini adik kakak. Jadi kalau Jumuh itu nama aslinya adalah Jumuh bin Amr bin Qusais bin Ka'ab. Kalau ini Sam bin Amr bin Qusais bin Ka'ab. Nanti nama sukunya adik kakak berdua nih dari kabilah ini. Kemudian ada Bani Taim. Nah, di Bani Taim ini ya baninya Abu Bakar Siddiq. Kemudian ada Bani Zuhroh. Bani Zuhroh ini adalah Bani Daud. Microphone on. Kemudian ada Bani Asad. Kemudian ada Bani apa? Bani Maksum. Kemudian Bani Adi. Nah, itulah perkembangan Microphone dari on. anak-anak di wilayah Mekah. Di wilayah Mekah pada saat itu. Ada Ustaz Joko. Ya, saya Halo Ustaz Joko, apa kabar? Bismillah. Dasarnya. Ya udah, minum dulu Ustaz. Nah, Ustaz Joko nih mampir nih. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wong Cilacap iki kabare. Ini Bang Bro, kan ini Bang Bro. Sehat. Banget ya. Aduh, Masya Allah. Iya. Iki kabare iki. Wis Ramadanan, wis Idul Fitri, silaturahim wis. Ya, besok ke Bandung, Dad. Insyaallah. Ya. Lagi sharing-sharing sama Ustadz Aldi. Wah, luar biasa beliau tentang nasab ini, keren banget. Saya nggak sampai hafal lagi, saya hanya baca, Pak. Hobi ya kali tadi. Beliau ini sampai ngelotok hafal bener. Lagi di mana, Ustaz? Di rumah. Di rumah Cilacap. Boleh dikasih tambahan nih kalau mau nambahin. Aduh, Ustaz Joko. nggak bisa nambah apa-apa aku. Nggak bisa apa-apa, Kak. Nggak bisa apa-apa aku. Om Putra mampir masuk, Om Putra. Jadi memang ini Ustaz kita lagi bahas tentang Surah Nabawiyah nih. Sejarah
Rasulullah ya. Bahkan saya sih pengen kalau tandem sama Bang Aldi ini keren. Jadi kita bisa lebih tahu tentang sejarah Rasulullah, nasab-nasab nabi-nabi, bahkan sampai ke Khulafaur Rasyidin, tabi'in tabi'in wa tabi'in tabi'in, sampai zaman Khilafahan Muawiyah dan Abbasiyah. Saya ingin lebih ngulik nih Bang Aldi. Keren. Senang ya kalau bahasa sejarah ini. Saya bisa aja baca tahu, cuma nggak bisa mewakili. Ya iyalah, kita gurunya memang orang sono, orang Minang. Islam gitu. Jadi ya banyak yang hilang dari generasi muda ya, Tat ya. Mereka lebih mengidolakan seperti pemain bola, artis Hollywood, artis K-pop dan segala macam. Tapi mereka tidak mengenal zuriat Nabi beliau ya. Jadi istri Nabi, anak-anaknya Nabi, kerabat-kerabat Nabi, mereka mengenal itu. Betul. Kita silakan rebahan lagi. Ya kan? Kalau kenapa kita mengenal ada istilahnya the golden age, masa kemasan Islam. Nah, itu kita harus belajar. Saya pernah ditanya teman-teman, ya biasanya anak-anak Gen Z kan biasanya kritis tapi nggak ada filter kan, gitu katanya. Oh iya. Pas ditanya kalau ada anti Barat, anti Yahudi, kenapa Anda masih gunakan seperti laptop, handphone, aplikasi lain, kata beliau seperti itu. Jadi saya merasa tertantang, Tad. Jadi saya bilang gini, sebenarnya kalau antum tahu komputer itu tidak bisa dibuat tanpa menggunakan bilangan 0101 karena itu bilangan biner. Nah masalahnya penemu angka 0 itu adalah Al-Khawarizmi yang sistem algoritma, sistem aljabar itu beliau. Ya, betul. Kita sekarang bisa gunakan kamera yang begitu canggihnya, itu adalah jasa dari Ibnu Al-Haytham. Tanpa beliau, kita nggak bisa mengenal kamera. Ya, atau kamera kita nggak ada TikTok. Ya. Kita bisa naik pesawat dengan lancar gitu kan. Dan itu prototipe pertamanya itu adalah Abbas bin Firnas. Itu orang Islam. Ya, orang Islam. Ibnu Sina sebagai ahli bedah pertama Islam. Pendiri universitas pertama kali Fatimah Al-Fihri Islam. Islam. Pada umur 300 tahun di dunia Ibnu Battuta Islam. Ya, betul. Komputer, Masya Allah. Sehat Bang Gita. Robot pertama Al-Jazari juga Islam, robot pertama. Jadi artinya zaman keemasan Islam itu banyak menciptakan perintisan kemajuan zaman. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengaji sebuah sejarah itu bahwa era atau masa itu sebenarnya dipergilirkan ya Tan. Jadi kenapa hari ini kita berada di masa keemasan, masa kejayaan. Ini suatu ketika orang-orang sudah pengaruh dari dalam secara internal sudah mulai kerakusan, ya tidak mementingkan orang lain dan segala macam, itu akan Allah angkat gitu kan. Nah kenapa di masa keemasan Islam di fase pemerintahan Abbasiyah berkuasa gitu kan, kita mengenal ada pemerintahan masanya Muqtasim gitu kan, kemudian sehingga pada suatu ketika datang bangsa dari Mongol menginvasi wilayah itu, bahkan menghancurkan Baitul Hikmah. Itu kan, wah itu luar biasa di zamannya itu. Jadi masa itu banyak orang-orang Eropa itu belajar, mereka mengkaji kembali tentang apa yang sudah ditulis oleh Plato, Socrates dan segala macam. Ya kan? Itu belajar dari orang semuanya. Seperti ahli filosof dan segala macam, insya Allah banyak dari kita bagi muslim. Boleh kita lagi pada masa sebelum Rasulullah lahir itu seperti apa kondisi
bangsa Arab. Seperti yang kita bahas tadi, intinya di masa jahiliyah, apalagi pengaruh yang sudah diciptakan oleh Amr bin Luhail, kemudian menerapkan hal-hal yang aneh yang kemudian menyimpang, hal-hal yang bersifat kesirikan kepada Allah, itu mengakar selama beberapa ratus tahun di wilayah Mekah. Dan kebanyakan juga kakek-kakeknya bebuyut Nabi itu juga mengikuti seperti itu, sampai pada masa ketika Rasulullah lahir, kemudian diutus tengah-tengah beliau. Yang saya heran itu berarti ada peran bangsa jin juga ya ternyata ya zaman itu ya, hingga bangsa kita itu yang tadinya tauhid jadi banyaknya berhala, yaitu tadi ada peran bangsa jin, di mana kan Luhail ini punya pembantu bangsa jin. Betul. Makanya kemarin Sepono udah bahas ya, ketika dilahirkan Rasulullah SAW ke dunia ini kan, mulai dari hancurnya 7 tembok Isra di Bizantium, kemudian mengeringnya sungai apa sih namanya di negara Persia kan? Bukan Efrat. Sungai apa ya? Jadi udahlah, kalau saya nggak lupa sih. Iya, terkadang saya juga lupa. Jadi kan ketika Rasul dilahirkan, terjadi banyak sekali keajaiban dan sebagaimana nama Muhammad pada masa itu kan tidak dikenal oleh wilayah Mekah. Nah ini kan ada kisah bagaimana nanti kakeknya Abdul Muthalib ini dia berdagang ke negeri Syam, kemudian di sana dia bertemu dengan seorang pendeta, kemudian mengabarkan, kalian dari mana? Kami dari Mekah. Bahwa suatu saat nanti akan lahir seorang nabi terakhir di wilayah Mekah. Namanya Muhammad. Makanya atas anjuran dan saran dari Rohib itulah yang akhirnya Abdul Muthalib memberikan namanya kepada cucunya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kakek Nabi Abdul Muthalib ini, Ustaz Joko, beliau ini sebenarnya ada berapa ya? 7 orang deh istrinya. Jadi nama lainnya kan Syaibah. Nama lain beliau itu Syaibah. Ciri-cirinya punya ada uban, dia masih kecil tapi ada uban. Makanya itu Syaibah. Nah, pamannya yang bernama Muthalib ini seorang pedagang budak, ya kan, biasa dia kemana-mana bawa budak. Dan dia kira ketika keponakannya Muthalib ini ada di belakang dia, dikira itu budak panggil sama orang-orang pada saat itu. Jadinya Abdul Muthalib, artinya hambanya Muthalib gitu kan. Hambanya Muthalib. Istilah hamba Muthalib. Suwaibah. Ya. Suwaibah itu budaknya dari pamannya Nabi juga sih. Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama lainnya Abu Lahab. Jadi Rasulullah itu diceritakan dilahirkan dalam keadaan hitam dan tulangnya telah terpotong. Maka kakeknya terkejut melihat itu dan berkata, anak ini pasti akan mendapatkan urusan yang agung. Yang luar biasa ya. Jadi sudah disunat waktu dilahirkan. Tapi di catatan kakinya ada juga yang disunat di usia 7 minggu ya atau berapa? Nah itu kan perbedaan. Ya, perbedaan dari ulama aja sih. Riwayat.
Sebenarnya panjang ya, Samuno, Ustaz Joko. Adalah Terbentuknya 864 halaman. karena sebelum kita mengisahkan tentang lahirnya Rasulullah, karena ada histori yang tidak bisa kita lupakan tentang sejarah raja dari Yaman, siapa? Saya lupa namanya. Nah, itu ada kisah yang sangat menarik kita bahas, bagaimana masuknya agama Yahudi dan Nasrani ke Jazirah Arab. Ya kan? Raja Nasr, mungkin di situ juga ada di kitab di Al-Rahik Al-Maktum. Ya. Cemono. Oke. Jadi Abdullah bin Nasr ini dia adalah seorang raja dari daerah Yaman. Nah, biasanya dulu kalau di daerah Yaman itu raja yang dinisbatkan untuk nama untuk mereka itu disebut dengan Tuba. Sebagaimana di daerah Ethiopia disebut dengan Kisra, di daerah Mesir disebut dengan Firaun, kemudian di daerah Persia disebut dengan di Kisra, Persia itu Kisra, kemudian di Romawi itu Kaisar. Jadi punya nama-nama sebutan untuk raja-raja yang berkuasa pada masa itu. Kalau kayak kita kan Sri Sultan Hamengkubuwono gitu. Tapi nama-nama mereka tuh beda-beda ya sebenarnya. Ustaz Joko. Nah, Rabi'ah bin Nasr ini dia seorang raja dari Yaman. Nah, pernah bermimpi suatu ketika, mimpi yang sangat mengkhawatirkan beliau, sehingga dia membuat dia tuh nggak nyaman, dan akhirnya dia kumpulkan semua para ahli tenun, ya kan, dukun dan peramal segala macam. Dan akhirnya ketika semua orang sudah berkumpul, kemudian salah satu dari orang berkumpul bertanya, silakan Paduka, mimpi apa Paduka Gerangan, tolong ceritakan kepada kami, mudah-mudahan kami bisa takwilnya. Tapi karena Raja Rabi'ah bin Nasr ini tidak merasa puas hati dengan hasil takwilnya, dia katakan, sungguhnya orang yang tahu dengan takwil mimpiku, pasti dia tahu mimpiku. Nah, itu diriwayatkan di riwayat Ibnu Ishaq, itu sangat komplit dibahas itu tentang mimpi Raja Rabi'ah bin Nasr. Jadi akhirnya mimpi, nah salah satu dari mereka mengatakan bahwa kalau itu yang Paduka kehendaki, ada orang yang paling memiliki kompetensi di antara kami, ada 2 orang katanya. Pertama Satik, yang kedua Sa. Nah, akhirnya 2 orang ini berhadapan dengan raja. Nah, diceritakan oleh Satik, dipersilakan oleh raja. Dan akhirnya Satik ini menceritakan bahwa sebenarnya Paduka bermimpi melihat api di dasar samudra yang gulita, dan akhirnya api itu datang ke sebuah daratan dan mengelahap semua apa yang ada di sana. Apa kata Raja Rabi'ah bin Nasr? Wah, itu benar mimpiku, kan? Nah, bagaimana maknanya? Takwilnya? Tadi kisahkan bahwasanya takwilnya adalah suatu saat nanti, tidak selang berapa lama di masa bukan di masa pemerintahan beliau Raja Rabi'ah bin Nasr, tapi 60 sampai 70 tahun lagi, bahwasanya daerah mereka akan dikuasai oleh daerah datang dari negeri Habasyah atau negara Ethiopia. Habasyah. Nah, Habasyah. Nah, mimpi itu akhirnya ya dikisahkan oleh Raja Rabi'ah bin Nasr, dan dia puas dengan hasil mimpinya. Inilah pada akhirnya nanti daerah itu akan dikuasai betul-betul oleh orang Habasyah, kemudian datang dari orang Persia, kemudian dari Persia nanti barulah diutus Rasulullah kan di daerah Yaman itu. Ceritanya nanti berlanjut kepada salah satu anaknya yang bernama Tabban As'ad. Nah, Tabban As'ad ini adalah seorang yang hobi kali berpetualang ke negara-negara lain, ya, seperti mereka sering ke Yaman, ke Palestina, ya kan, dan dia berdagang. Dan dia mendengar kabar bahwa di daerah Yastrib, Madinah itu ada ditanami dengan tanaman kurma di daerah Bukit Uhud yang subur. Nah, dia tertarik, dia modalkan anaknya, kemudian dia modalkan anaknya, ternyata terjadi cek antara anaknya ini dengan masyarakat Madinah atau masyarakat Yastrib itu. Karena dulu namanya belum Madinah kan, masih Yastrib. Nah, ketika mereka cek di sana, sampai pada akhirnya anak dari Tabban As'ad ini meninggal dunia. Nah, biasanya informasi itu datang beberapa
bisa 1 bulan 2 bulan, dan akhirnya informasi ini sampai ke tangan Raja Taban Asad. Raja Taban Asad akhirnya dia kumpulkan semua pasukan dan dia menyerang kota Yastrib atau Madinah. Nah, setelah dia datang ke wilayah itu, dia akhirnya berperang dengan Madinah. Yang dikagetin oleh Raja Taban Asad ini, masyarakat Madinah itu kan dulu memang sampai saat ini mereka tuh terkenal karam. Mereka tuh sangat apa ya, belas kasihan, suka menolong, suka membantu. Ya. Yang lucunya ketika peperangan selesai di malam hari, jadi masyarakat ini datang ke camp-nya Raja Taban itu, kadang ada yang bantuin, yang dikasih minum, makan. Nah, akhirnya raja ini bingung kan, luar biasa ya penduduk Yastrib ini kan. Nah, karena udah terlanjur dendam anaknya dibunuh oleh masyarakat Madinah, dia tetap lanjutkan untuk menyerang kota Madinah. Dan akhirnya tidak berselang lama setelah itu datanglah 2 orang pendeta Yahudi untuk bertanya kepada Raja Taban Asad ini, apa kira-kira maksud Tuhan untuk menguasai wilayah Madinah. Jadi ceritakan oleh Raja Taban Asad ini bahwasanya anakku dibunuh oleh masyarakat Madinah, aku akan hancurkan kota ini. Nah, apa yang dikatakan oleh 2 Yahudi ini, sungguh engkau tidak akan bisa menaklukkan kota ini, karena ini adalah Mahajerun Nabi, tempat berhijrahnya Nabi terakhir. Apapun upaya yang Anda lakukan tidak akan bisa. Jadi pendeta Yahudi ini katakan bahwasanya ini tempat ada yang jaga gitu kan. Allah yang jaga kota ini. Jadi saking penasaran Raja Taban Asad ini, akhirnya dia ceritalah 2 pendeta Yahudi ini. Sampai pada akhirnya Raja Taban Asad yang dari Yaman ini memeluk agama Yahudi. Nah, ini kisahnya nanti sampai berlanjut ke kisah Ashabul Ukhdud, tentang dibakarnya berapa 20.000 orang di parit kan. Nanti sampai kita bahas nanti kisahnya Abraham dan Aryat ya, yang diutus dari Raja Najas nanti menyerang kota Mekah. Nanti peristiwa pada dalam surah Al-Fil. Panjang itu sebenarnya. Masya Allah. Ya, luar biasa Bang Aldi. Masya Allah. Ustaz Joko mau baik ya? Apa mau nanya nih Ustaz Joko? Keren. Itu baru cerita jengiskan itu di India juga lagi geram itu. Yang itu ada yang ngimin. Iya. Oh gitu. Jengiskan itu di masa pemerintahnya Abbasiyah. Abbasiyah. Ya. Jadi Jengiskan nanti lanjut kepada anaknya Ulagukan nanti lanjut lagi pada anaknya, dan akhirnya di anak di masa fase Ulagukan ini memegang Islam. Nah, itu nanti ada suku yang kita kenal suku Tatar kan. Nanti pada sampai di fase kekhalifahan Turki Utsmani. Itu kita bahas tuh, Syafuno. Kapan kita kembali? Allah. Amin. Semoga ya Pak ya Tat. Iya, jadi penonton aja nggak enak gini. Ya teman-teman kalau tap layar ya. Akhirnya meninggal juga kita. Oh iya, Ustaz. Iya. Sukses udah. Sukses. Sukses udah, apa lagi? Panggilan ya Tat. Kapan bisa Tunggu ikrannya dulu dari Umarah. penjual kita meninggal di tempat tidur. Jadi sama kayak kisahnya Khalid bin Walid itu. 100 kali peperangan ya. Ratusan bekas luka tusuk, tiap inci tubuh selalu luka tusuk panah ya kan, tebasan pedang, tapi matinya hanya di
tempat tidur. Kita aja pakai bambu runcing bisa. Pakai bambu runcing aja bisa mana? Itulah senjata komplek kenapa kalah? Iya kan? Memang yang kalah itu utang sih. Langsung kecep. Start buka kamera. Buka kamera. Kamera. Ustaz Joko lagi di mana? SLC yang Palandu udah ya? Besok Ya? di rumah kok. Pak Joko yang ceramah nih sekarang. Enggak. Aku belajar sama Pak Aldi. Iya, sama saya juga belajar. Bisa aja Pak Ustaz Joko. Luar biasa. Woy. Dari awal dulu luar biasa. Biasa di luar. Masya Allah. Saya mah bagian marbot aja. Marbot itu nggak main-main loh. Itu pahalanya luar biasa. Itu. Iya, yang banyak pahalanya lah. Kan umumnya kalau marbot yang di luar sana, itu kan cuma ngandelin dari kita aja atau dari tempat ibadah. Tapi ini marbotnya beda. Marbotnya kayak pengusaha. Marbot pengusaha. Beda mindsetnya. Pengusaha di jalan Allah ya. Di jalan Allah. Terkenal pokoknya Ustaz Joko ini jadi panutan saya. Itu menginspirasi saya. Iya, orangnya low profil, suka senyum. Kalau marah juga bukan marah serius. Kalau marahnya masih senyum ya. Betul, tapi marahnya aja bikin ketawa gitu kan. Keren. Low profil banget orang. Bu Tatu Herawati, apa kabar Bu? Assalamualaikum, sehat selalu Bu Tatu. Apa kabar Bu? Kemarin kita belum sempat bahas yang dari jalurnya ini ya, Sefun ya, dari jalurnya Sarah ya. Oh iya, Sarah belum. Nah, coba di spill yang Sarah. Iya. Sarah. Kalau tadi kita bahas Sarah itu jalurnya berapa anak tuh? dari jalur Nabi Ismail kan, Bunda Hajar. Ya. Nah sekarang kita bahas dari Ibunda Sarah. Sarah nanti melahirkan anaknya bernama Nabi Allah Ishak. Jadi Nabi Allah Ishak nanti menikah dengan seorang yang bernama Ribka atau Rabkah. Jadi, nah akhirnya dari pernikahan Ribka ini dia melahirkan 2 orang anak kembar. Yang pertama Esau atau Isu, yang kedua bernama Yakub, yaitu Nabi Yakub. Nah dari Esau ini dikisahkan dari kisah-kisah Israiliyat, juga ada di dalam kisah sebagian para ulama-ulama seperti Ibnu Ishaq juga mengatakan bahwa ini cikal bakal bangsa Roma itu dari anaknya Esau ini. Esau. Nah, kita bahas Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub ini dia ini kan sama memiliki kelebihan ya. Dia bisa mentakwil mimpi, kemudian dia bisa kalau dia punya domba biri-biri yang itu dikawin silangkan dengan sehingga dengan hasil dari kawin silangan itu dia mampu domba-domba itu melahirkan keturunan yang baik, susunya yang berlimpah. Nah itu kelebihan Nabi Yakub kan. Unggul lah ya. Ya, jadi dikisahkan ada mimpi Musa akan diberikan kepada salah satu anaknya, antara Esau atau Nabi Yakub, dan akhirnya kalau ibundanya Ribka itu sayang banget sama Nabi Yakub.
Nah, suatu ketika dia tahu betul bahwasanya doa-doa mustajab itu akan diucapkan kepada salah seorang anaknya ini di Ishak gitu. Nah, itu sudah dipersiapkan oleh nafkah ini pada anaknya Yakub. Nah, sebagaimana dikisahkan bahwa Esau itu punya ciri-ciri badannya berotot, berbulu gitu kan. Nah, sementara Yakub dia juga nahan. Nah, pada masa itu Ishak itu kan dia buta, nggak bisa melihat. Jadi ketika doa mustajab ini akan diberikan kepada salah seorang anaknya, ya ibundanya Ribka ini dan anaknya Yakub. Nah, akhirnya dia pegang anaknya Yakubnya dipakaikan kayak bulu-bulu gitu di dalam kisahnya. Jadi seolah Nabi kayak ciri-cirinya Esau itu kan berbulu kakaknya. Oke. Jadi ketika dia pegang, ternyata wah ini tapi suaranya Yakub gitu. Tapi nggak masalah, ini kan kayak ini juga kayak siapa aja mau Yakub mau Esau ya, doa mustajab ini dia akan berikan gitu kan. Nah, akhirnya benar ternyata doa mustajab dilakukan oleh Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub lah yang anaknya melahirkan anak mereka nabi-nabi semua kan. Nabi Israel. Jadi ketika melihat doa mustajab didapatkan oleh Nabi Yakub, ketika saudaranya Esau ini pulang, dia nggak terima, terjadi pertikaian di antara kedua kakak ini. Nah, akhirnya ibundanya menyarankan kepada Yakub untuk pergi ke pamannya di daerah. Nah, pamannya ini bernama Laban. Jadi dia temui pamannya. Nah, itu yang kita kisahkan Nabi Yakub di situ dia mengembala. Jadi pamannya ini penuh banyak sekali peternakan kan. Dan akhirnya Laban ini punya dua anak gadis perempuan bernama Lia dan Rahil. Nah, Lia dan Rahil. Jadi setelah beberapa lama tinggal bersama pamannya, nah ternyata Nabi Yakub ini tertarik dengan adiknya Lia yang bernama Rahil. Namun pada waktu pernikahan sesuai yang sudah ditentukan pada masa itu, ternyata Nabi Yakub tidak dinikahkan dengan Rahil, ternyata dengan kakaknya dulu. Lia. Jadi intinya Nabi Yakub kecewa karena salah Lia gitu kan. Jadi adat mungkin kayak orang Jawa nggak boleh ngelangkain kali. Jadi nggak boleh ngelangkain. Istiadat orang dulu kan kayak gitu. Jadi nggak boleh ngelain orang kakaknya dulu gitu kan. Akhirnya setelah perjanjian dia nggak bisa nikahin Rahil, dia kecewa. Boleh kamu nikahin Rahil, tapi dengan catatan tambah lagi 7 tahun lagi kamu tinggal di daerah sini, kata pamannya. Dan akhirnya disepakati. Pengabdi ya. Pengabdi lagi. Ya. Nah, di sanalah dia dari beberapa domba yang dirawat oleh Nabi Yakub akhirnya berkembang pesat. Ya kan? Dia menjadi seorang peternak yang sukses seperti itu. Nah, dari Lia dengan Lia itu melahirkan 7 orang anaknya. Pertama itu adalah Ben atau Rabbi dari Lea. Lea. Dari Lea itu ada Rabbin ya, atau Bin, kemudian ada Simon atau Simun, kemudian Lawai, Levi, kemudian Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad. Ya kan? Sampai Zebulon aja. Anak perempuannya bernama Dina. Itu anak dari Nabi Yakub bersama ibunya. Jadi Rabbi, Simeon, Levi, Isakar, Zebulon. Nah, sementara ketika Ratu belum juga dikasih anak, dan akhirnya ayahnya Laban memberikan hadiah kepada masing-masing anaknya ini. Dia berikan budak, Rahil berikan budaknya sementara Lia diberikan budak bernama Zilpa. Nah, dari kedua budak ini nanti melahirkan anak-anak juga.
sementara Bilhan nanti lahirnya anaknya Dan Naftali, sementara Zulfa lahir anaknya Gad Aser. Nah, dari Rahil itu anaknya 2 orang, yaitu Yusuf, Nabi Yusuf dan Benyamin. Jadi lengkap semua orang 12 orang Bani Israel. Nih, dari Bani Yakub. Berarti 12 ya. Berarti lengkap semuanya dari Robin, Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Gad, Aser, dan Naftali, Benyamin, Yusuf, 12. Nah inilah cikal Yusuf, ada Yusuf di sini ya. Ya, Nabi Yusuf. Dari nanti Levi, keturunan Levi anak Nabi Yakub yang kedua melahirkan salah satunya Nabi, diantaranya adalah Harun dan Musa. Dari Yehuda, Nabi Daud, Sulaiman, Nabi Ilyas sampai Nabi Zakaria sampai makin ramai nanti. ya. Tadi setelah ini Joko. Ya, Aku pendengar yang baik. Kasih Ustaz Joko biar mau pengikut. lanjut Ustaz Joko. Apa Ustaz Joko ya biar kita termotivasi semua ini. Ya memang kita harus tahu sejarah sih semuanya juga. Ya. Kalau orang tahu sejarah ya enak lah. Nggak terlalu fanatik. Ya. Beliau ini memang kemarin kita ada komat sama Kata Aldi ini kan. Saya lihat luar biasa ini pemahaman sejarahnya. Saya pernah baca semua, cuman kan namanya juga sekilas. Kalau dia memang pelajari beliau kan. Bahkan bukan satu kitab lagi, berbagai referensi kitab. Yang saya tanya kepada orang-orang yang ustadz-ustadz gitu, kemarin nanya, Ustadz, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Ya. Kan dapat Siti Khadijah berarti kan janda, Iya benar Anda. iya kan? Nah, Terus selepas jadi dia nanya ini, suami Siti Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah itu siapa? Ada 2 orang. ada Iya. dua. Ya, iya 2 orang, gagal memang 2 kali. Gagal 2 kali. Iya, itu siapa aja Tad? Siapa Ustaz? Coba aja. Yang pertama Tad namanya Tad. Abi Halah dan Atik. Oh, Yara dan Adi. Bisa di browsing itu Tad. Dari meninggalnya cerai mati apa cerai hidup? Cerai mati. Ada yang meninggal, ada yang hidup. Itu cerai mati Ada yang semuanya. hidup ya? Meninggal. Cerai mati. Iya. Oh, Berarti cerai mati semua ya? Iya. Kalau nggak salah Yang pertama siapa Tad? Abi Halah, Abi Halah, kemudian yang kedua Atik. 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 Abi Halah Datet. Al-Zurara At-Taimi, kalau nggak salah ya. Iya. Abi Dicatat Halah. Chef Munon, ntar WA ke aku. oke. Ya, Chef? Ya, siap. Iya, yang pertama itu. Yang kedua Atik. Iya, Chef. Oke. Binya siapa binya? Kalau B-nya saya lupa. Itu Abi Halah bin Zurara At-Taimi. Yang kedua itu Atik bin Abid bin Abdillah bin Al-Makhzumi. Banyak ya udah ya. Dua orang. Iya. Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi dan Atik bin Aid bin Abdullah Al-Makhzumi. Ya, dari Bani Makhzum itu. Sono.
Ya, dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya ini Abu Jahal. Oh iya. Abu Jahal itu nama lainnya kan Amr bin Hisham. Kalau yang Atik itu diceraikan, Ustaz Aldi. Tapi yang saya baca Yang itu dia Atik meninggal dua-duanya kalau nggak salah. Dia saudagar semua itu. Kalau Abu Halah itu, ya suaminya meninggal. Kalau yang Atik itu dia diceraikan. Cerai ya. Kalau di riwayat lain yang saya baca dia meninggal juga karena dia berdagang ke Syam ya kemana? Beda-beda ini sih yang pasti dua suami sebelum menikah sama Rasulullah. Ya. Jadi kalau yang ini, menurut versi yang ini ya, dari kitab apa? Itu Ini dalam dia nggak lama, nikahnya itu pernikahan nggak lama berakhir dengan perceraian. Gitu. itu Kalau yang dari yang di Arahik Al-Maktum ya, saya mau lihat ya. Iya, Al-Maktum ya. Iya. Al-Makhzumi ya. Sebenarnya secara nasab itu orang-orang yang di sekeliling itu sebenarnya saling nyambung semua nasabnya Ustaz Joko. Misalkan Iya. Khadijah binti Khuwailid kan istrinya Rasulullah kan Khadijah. Khadijah binti Khuwailid itu kan secara nasabnya ayahnya itu bernama Khuwailid, kemudian Asad Abdul Uzza, bersambung nasabnya ke Abdi Manaf. Nah, ibu Nabi juga sama dari Aminah bin Wahab, nanti punya ayah namanya Zuhro nanti sambung ke Kilab. Kilab itu punya anak dua, satu namanya Qusay, yang lagi Zuhro. Dari Qusay nanti melahirkan anak-anaknya ada siapa? Ada Abdu Syam, kemudian yang keduanya ada Hashim, kembar Abdu Syam dan Hashim ini. Kemudian yang satu lagi bernama Naufal, yang keempatnya bernama Muthalib. Nah, Muthalib ini yang ininya paman dari Abdul Muthalib. Sampai kan namanya 4. Ya, iya. Dari Abdu Syam nanti lahir anaknya Umayyah. Umayyah ini nanti yang kita kenal dari keturunan-keturunan mereka itu Bani Umayyah. Jadi Umayyah nanti punya anak namanya Harbin. Harbin nanti punya anak namanya dari Harbin ada siapa ya? Banyak juga namanya ada Abu Al-As. Dari Umayyah diturun ke anaknya punya anak Harb, nanti punya anak Abu Sofyan. Abu Sofyan nanti menikah dengan binti Utbah, lahirlah anaknya dia. Kemudian ada Ummu Habah, istrinya Nabi. Itu anaknya Abu Sofyan. Kemudian ada Muawiyah, nanti itu raja pertama setelah Khalifah Khulafaur Rasyidin. Muawiyah, kemudian anaknya Yazid, kemudian Yazid punya anak Muawiyah bin Yazid. Kemudian dari nasab yang tadi, saudaranya Harb, yaitu Abu Al-As, punya anak namanya ayahnya itu nama siapa? Affan anak Utsman Affan. Nah, nanti ayahnya saudara yang namanya Al-Hakam. Al-Hakam nanti punya anak Marwan. Nah, ini yang menjadi raja juga, Marwan bin Hakam. Nanti saya turun ke bawah, saya mau ada 14 raja-rajanya. Masuk nanti raja Kekhalifan itu namanya sama kayak nama Abu apa nama Umar bin Abdul Aziz. Oh, Umar bin Abdul Aziz. Ya, ada Umar bin Abdul Aziz. Jadi nanti ada Al-Walid bin Man, ada Yazid bin Marwan, ada Hisham bin Marwan, ada banyak itu, ada 14 itu. Nah, sistem pemerintahan apa ya? Sistem pemerintahan monarki absolut ya, dari itu temurun kan, dari anak ini turun lanjut. Nah, itu bukan Bani Abdu Syam. So, Ustaz Joko. Ya. Ya. Itu Khadijah aja bersambung nasabnya juga kan.
Abdul Uzza. Ya kalau cerita tentang Rasulullah ya, itu zaman dulu sudah sampai ke negeri Syam, ya kan? Perjalanan luar biasa. Ya. Itu naik kapal gimana ya? Nyebrang nggak sih sebenarnya itu ya? Naik onta ya Masnya. Kalau dia melewati laut ya misalnya paling laut merah ya paling ada di dulu zaman dulu udah ada kapal juga, cuman nggak kayak kapal sekarang kan. Iya. Ya, apa? Iya. Bahkan di riwayat kalau saya baca di buku sejarah autobiografi Rasulullah tentang bisnisnya itu ada lebih kurang tuh 17 negara ya lewati sama baginda Rasulullah. Ya. Iya. Singkat itu tapi luas pergaulannya. Ya. Karena usia 12 tahun kan udah pernah naik sekali kan sapamannya. Nanti lanjut di usia 21 tahun itu rutin sampai usia 25 tahun kan. Dan tercatat ternobatkan jadi orang kaya yang super kaya di Mekah pada saat itu. Iya. Makanya kalau kita miskin ikut siapa ya? Nabi pernah 3 tahun waktu boykot sama orang-orang Quraisy. Tapi kalau udah lebih dari 3 tahun masih miskin, nah pertanyaannya umat siapa itu? Iyalah. Kemarin aku dapat ilmu dari Munroh aja tentang kalau jarang jualan bawa dagangan itu belum pinter ya. Emang wa ya taqillah wa jalahu wajah maksudnya gimana sih? Ya pokoknya takwa suka takwa itu. Wah, dahsyat pokoknya 10 kemarin sudah saya praktekkan langsung di Itu sebenarnya doa hujat ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya itu ada 23 langkah tuh tulisannya. Ya, kita bacain kilat ya. Boleh nggak kita baca kilat? Iya. Boleh tulis Di WA. Iya, nanti di WA kirimin. Saya seneng baca ya. Saya tuh lagi nulis buku tapi belum selesai ini. apa judulnya? Dulu Apa judul bukunya? ya kalau anu kan ya masih garis besarnya jalan langit lah. Garis besarnya jalan langit. Tapi nanti lagi cari yang lebih menarik kata-katanya. Judulnya ya. Yang lebih menggugah selera baik. Ini apa dulu? Ini saya rangkum nih, ya saya bacain aja lah ya. Sebenarnya penjabarannya itu pakai ayat semua sebenarnya. Ada semua dalilnya di Al-Quran. Ya. Jadi solusi hidup berkah berlimpah, mulia dunia dan akhirat. Jadi mulianya itu bukan hanya akhirat tapi dunia juga dapat ya. Iya. Pertama takwa, 2 taubat, 3 sholawat, silaturahmi, orang tua, berbagi ya di surat Al-Imran 2 ayat 33 sampai 34. Tetap sifat baik saat sempit maupun lapar, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, membaca Al-Quran, berzikir, bersyukur, kemudian selalu berdoa di waktu yang mustajab, mandi air hujan, mandi ya termasuk. Saya juga mandi air terakhir kapan? Ya itu bagus ya Semono ya. Ternyata air hujan itu. Oh, banyak keberkahan itu. Itu biasa. Bahkan saya pernah dengar Semono, terapi air hujan diterapi oleh 2 pasangan yang sudah lama tidak mendapatkan keturunan. Dia tapi mandi air hujan selama berapa kali itu subur. Karena hujan itu menyuburkan ya kan. Hujan itu menyuburkan. Sebenarnya bukan menyuburkan hanya tanah ya, tapi kita manusia juga. Ya, karena manusia kan dari tanah. Ya, betul. Lanjut lagi kayak mulai sedekah duha, berdakwah ya, surat amat itu. Kemudian menunaikan ya, kemudian akan ini ya bayar
juz itu fatona tabik dan seterusnya itu, dan menyantuni dan memuliakan anak yatim piatu. Terus yang nomor 2 itu apa, berusaha bisnis atau dagang ya. Kemudian terakhir, yang paling terakhir itu kerja. Kalau bisa dagang, dia kerja. Itu yang paling terakhir. Allah yasir. Itu Ustaz. Itu Yang ada terakhir 23 tapi saya belum kirim WA biar ayat-ayat besok tak omongin. ya, nanti ya masih coba Ya. kan tuh. Itu biasa kalau saya awalnya ya bahasnya kayak gitu Ustaz. Kita tuntutannya masalah harsa dan lain-lain, tapi ujungnya ya semua kembali pada Allah ya. Kembali pada Allah, kita akan selesai Ustaz. Oke, Kak Joko sekarang share dan masukannya. Ayo Kak Joko. Ya, tadi satu lagi. Gak ada lah. Mau 23 ini. Kita tambah aja Kak Joko. Cerita aja nanti kemana-mana gitu kan. Yang penting dakwah. Ya. Betul. Ya, dakwah memang sulit lah. Dari dulu sekarang ya tetap sulit yang namanya dakwah. Maka kenapa di sini ada para wali? Iya. Betul. Karena bisa disamakan orang biasa-biasa aja, gitu kan? Memang harus ada harta yang dikorbankan semuanya juga. Ya, ada. Harus punya ilmu, iya kan? Makanya kalau saya rame, ya wajar lah, iya. Tapi ya saya aneh, sekarang itu orang sebenarnya udah ekonominya udah mahal ya. Jadi harusnya masjid itu Semakin ramai seharusnya ya kan? Iya. Seharusnya ya. Tapi memang kadang doa-doanya udah jadi ijabah, mau apa lagi sih kita gitu kan? Padahal Makanya kan semakin meningkat gitu ya.